Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Supra 125 yang mesinnya sih halus. Kedengaran mesinnya tidak terlalu kasar, tapi dari knalpot ini berasap putih kalau digas ya. Kelihatan ya. Ini indikasi yang kena di bagian piston atau seal klep. Langsung kita bongkar dulu ya. Kita bongkar dulu knalpot, karbu dan lain-lain. Nah, ini hasil sisa pembakarannya, ini di ruang bakar hitam seperti ini. Indikasinya oli naik ke ruang bakar dan akhirnya jadi asap putih. Asap putih itu dari hasil pembakaran oli ya. Kalau hitam itu biasanya dari bensin yang terlalu boros. Kalau putih itu ya intinya mesin ada yang aus. Ini pistonnya sudah baret ya, kelihatan ini bagian belakangnya sudah baret parah. Kemudian di bagian boringnya kita lihat juga sudah baret dari belakang sampai ke depan ya. Ini panas. Nah, ini kelihatan. Gara-gara telat oli biasa. Nah, ini harus diganti piston dengan oversis 0,25. Nah, ini masih standar. Nanti di quarter ulang. Pistonnya kita lepas dulu ya. Nah, ini masih standar ya. Masih 0, kita ganti oversis 0,25. Baretnya tidak terlalu dalam, jadi tidak perlu di quarter lebih, cukup 0,25. kalau dalam langsung lompat ke 50. Oke, kita bawa ke tukang quarter dulu ya. Nanti kita request supaya anti gagal quarterannya. Oke, ini sudah di quarter. Nah, ini sebelum pemasangan kita cek dulu ya. Ini oversis 25 yang baru, pakai Supra injeksi yang nggak pakai teflon. Kita cek dulu kerenggangannya. Ini ring piston kita pasang ya. Ring piston kita pasang, nanti celahnya di sini kita ukur. Nah, kalau celahnya 0,10 untuk Supra 125 dijamin ngejim kalau gagal reyen. Ini kita ukur 0,20 ya. Ini filler 0,20 di sini masuk. Nah, mesinnya tetap halus, anti gagal, anti ngejim. Pengalaman saya kalau ini 0,20 ya. Kalau di sini celahnya diukur itu 0,10 apalagi 0,05, nah, pasti gagal. Kita ukur juga di bagian tengah dan atas, kita cek kerataan quarterannya ngantong apa enggak. Nah, ini di dalam juga harus sama ya, 0,20. Kita dorong lagi, kita cek di bagian atas mendekati top ya, di sini juga. Nah, ini berlaku untuk semua motor sebenarnya. Blok baru pun, blok baru dan ring piston baru kalau kita beli. Coba teman-teman ukur ya gapnya.
gap antara ring dengan liner. Kalau di atas itu ya nanti rawan ngebul ya otomatis. Tapi kalau masih kisaran 0,25 30 itu belum ngebul. Kalau sudah 35 40 itu sudah ngasep putih. Oke, kita pasang dulu ring pistonnya. Ini untuk sambungannya diarahin ring cacingnya ya. Lanjut, ini pengapitnya ngadep ke pen piston kanan kiri. Itu aja rumusnya lah ya. Ini yang hitam sudah terpasang. Lanjut yang paling atas ya, yang paling atas ini yang warna putih atau chrome. Nah, ini tirusnya menghadap keluar yang ada tulisannya. Nah, ini untuk sambungan yang paling atas itu menghadap ke buang atau exhaust. Nah, yang kedua yang hitam menghadap ke in. Jadi jauh ya, 180 derajat sini sama sini. Nah, untuk ring cacingnya sudah paham tadi ya. Oke, ini kancingnya yang sebelah sudah dipasang, pennya sudah dipasang. Lanjut untuk di bagian head ini sudah diperiksa, bos klepnya masih bagus. Nah, ini nggak usah spekulasi, seal klep kita ganti saja karena ini pelat oli biasanya suka bantat. Seal klepnya kita ganti pakai SGP. Nah, ini sama Shogun Mes 125 sama, bisa saling tuker ya. Sebelum pemasangan ini batang klepnya kita lumasi dengan oli dulu ataupun grease sedikit saja ya. Ini kedua batang klepnya sebelum pemasangan dikasih grease atau oli. Nah, kita masukkan. Oke, tinggal seal klepnya juga. Nah, ini seal klep yang baru kita kasih grease atau oli sebagai pelumas ya. Masangnya tinggal dimasukkan saja, kita tekan dengan ibu jari seperti ini, udah pasti rata ya, karena klepnya terpasang, ada bantuan pelurusnya. Nah, udah gini saja, aman. Tinggal kita pasang per klep dan pengancingnya. Nah, cara sederhana ya, biasa dipakai, cepet. Ini kita ganjel pakai kain seperti ini bawah ya. Ini pernya kita pasang yang rapat di bawah ya, bulir yang rapat di bawah. Lanjut, ini ada penutup dan kuku klep. Kuku klep. Alat penekannya bisa pakai kunci T ataupun kunci busi seperti ini. Kasih kain. Nah, udah, tinggal colek saja ya. Lanjut yang sebelahnya juga sama. Nah, ini per yang rapat di bawah ya, bulir per klepnya. Kita pasang dulu buku klepnya. Oke, untuk mempersingkat, ini piston sudah dipasang, sudah dikasih oli. Kita tata ulang ya. Ini pistonnya yang paling atas yang warna putih atau chrome, ini di arah bawah ataupun knalpot lubang buang. Biasanya kan nanti geser-geser ya. Tata ulang, kasih oli. Yang sebelahnya juga. Sebelum pemasangan ini pin dowelnya 2 sebagai pelurus. Kecil tapi fatal, ini pin dowel harus terpasang 2-2 ya setiap blok.
Oke, kita periksa setelan klepnya ya. Untuk in X nya sama di 0,05 supaya halus. Kita pakai buler nih, innya terlalu rapat, kita kendorkan dulu. Ini pakai fuller 0,05, in X nya sama. Oke, ini bisa ditarik tapi nggak bisa didorong. Nah, kencangkan ya. Di otak-otak kanan kiri goyang, tapi depan belakangnya nggak goyang. Nah, ini 0,05. Yang bawahnya juga kita cek. Ini yang bawahnya nggak usah disetel, masih pas. Oke. Nah, untuk penutup klep yang sering bocor, itu biasanya cekung ya. Ini kita amplas dulu, permukaannya kita gosok pakai amplas rata. Nah, setelah terkikis rata baru kita pasang o-ring. Insyaallah halus. Walaupun o-ringnya KW. Sering sekali ini penyakit Supra 125 karisma ya, bocor di tutup klep. Di lem digonta-ganti tetap bocor, biasanya ininya melengkung karena bautnya kan dua ini. Ketarik ya, yang tengahnya itu cenderung melengkung, jadi mudah bocor. Jadi sebelum dipasang digosok, diamplas dulu, baru dikasih o-ring. Ini yang bagian atas belum dipasang dulu ya, nanti kita nyalakan sambil dilihat olinya naik apa enggak. Pasang juga karburatornya. Knalpot belum dipasang, tutup klep belum dipasang, kita nyalakan. Kita cek ngebul apa enggak, nanti kelihatan dari knalpot, dan olinya naik apa enggak, nanti kelihatan dari lubang klep atas ya. Lagi kalaupun nanti ngebul, biasanya dari sisa keras yang ada di knalpot. Olinya juga bisa lihat naik. Berani langsung geber seperti motor baru keluar dari dealer. Nah, jadi insya Allah quarteran seperti ini aman, anti ngejim. Oke, kalau untuk yang stroke panjang usahakan seperti dari pabrikan ya, kerenggangan dari celah ringnya.